Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai, mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga, Prodi Kimia, LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini Senin 18 Oktober 2021. Pagi ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran. Ini formulir dan kartu uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Senin 18 Oktober 2020 ya. Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kemudahan dalam segala aktivitas ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas yang memimpin doa. Aryo, dipersilakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dari mulai. Oke, amin amin wabarakatuh amin. Terima kasih Aryo ya udah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya suara Pak Rifai terdengar dengan jelas, anak-anak semuanya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, terus berikutnya mudah-mudahan jaringan kalian juga tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kita kameranya tetap diaktifkan semuanya ya, wajahnya terlihat. Hadir, Pak. Oke, Alex hadir, AB Hadir, Pak. oke, AB hadir. Berikutnya Brina Hadir, Pak. oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, dari 31 ya, satu orang tidak hadir dan sudah ada keterangannya izin. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Akan mempelajari tentang korosi. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari korosi gitu kan ya? Soal kalian lihat di sini ada yang berkarat gitu kan, ada kapal, kenapa nih bisa berwarna coklat? Terus ada paku berwarna coklat gitu kan ya? Ini kenapa? Atau besi? Oke, good, bagus. Tiara, silakan Tiara. Kalau reaksi redoks itu reaksi reduksi dan oksidasi. Terus? Kalau dalam delta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standar. Oke, berarti ini yang harus kalian ingat-ingat kembali nih. Oke, masih ingat nggak kira-kira? Oke, good. Farel Akmar, bagus. Yang mencoba berarti dapat poin tambahan. Ya, keren. Ayo, silakan. Mengapa besi berkarat itu? Gara-gara terjadi korosi besi. Itu terjadi saat terkena oksigen dan adanya air, sehingga menciptakan oksida besi merah yang disebut karat. Oke, bagus ya, Farel, gitu kan ya. Jadi besi berkarat itu berarti ada faktor, ya faktornya dia bisa berkarat itu dari apa? Adanya apa? Udara, ya itu oksigen sama adanya air, gitu kan ya Farel ya. Ya bagus nih, ini udah mulai membaca literasinya udah oke. Lanjut. Karatnya nggak cepet gara-gara di eksterior kapal itu menggunakan cat kapal, dan di bagian konstruksi kapal yang terkena air laut itu dikasih zinc anoda. Oke, good, bagus ya. Berarti pengamatan pada besi dengan tepat dan memilih cara pencegahan sikap. Ya tadi sudah Pak Rifai lihat ya. Bisa kameranya yang on siapa saja, yang nggak on siapa saja, terus wajahnya terlihat apa enggak, itu ada penilaian sikap. Ya. Terus berikutnya nanti kalian juga ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Nanti ada pretest, terus ada post-test, tanya jawab, dan sebagainya. Dan terakhir adalah keterampilan. Nanti Pak Rifai akan lihat selain keterampilan kalian pada saat presentasi kelompok, ya diskusi kelompok. Ya tolong diingat baik-baik, ada 3 penilaian tersebut. Yang menjawab juga tadi ada poin tambahan, gitu ya. Ada poin tambahan dari kemampuan awal kalian dulu nih. Ya kira-kira kemampuan awal kalian dalam pembelajaran hari ini tuh sudah siap atau belum? Oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti kita akan post test ya, jadi jangan khawatir ya, tidak ada masalah ya. Ini adalah baru awalan ya, ini baru awalan. Mudah-mudahan ya setelah mengikuti pembelajaran dengan Pak Rifai ya tentang korosi, kalian bisa meningkatkan lagi pengetahuan kalian. Nanti di akhir post test kalian tuntas semuanya. Saya, Pak. Oke, good. Aleta, silakan Aleta. Ini dari gambar
tiga gambar ini tuh bisa dilihat bahwa mereka semua mengalami korosi. Korosi itu kalau nggak salah ada yang cepat dan bisa lambat juga terjadinya, dipengaruhi oleh faktor yang ada di lingkungan kayak air, terus kelembaban, dan oksigen. Oke, bagus ya, keren ya. Keren banget ya Aleta, gitu kan ya. Dari 3 gambar ini, gitu kan ya, Aleta sudah melihat, oh dari ketiga gambar ini dari paku, pipa, rantai, gitu kan ya. Di sini gambarnya nanti lama-kelamaan dia akan berkarat. Dan Aleta sudah melihat problemnya itu dilihat apa masalahnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, gitu kan ya, terjadinya bisa berkarat, gitu kan ya. CFA-nya nih, keren ya Aleta. Yang pertama, silakan. Yang mau coba siapa? Saya mau coba, Pak. Oke, Miftah, good. Silakan Miftah. Yang kanan itu berkaitan dengan bahannya, itu korosi nggak terjadi karena bahannya itu bukan besi, tapi baja. Terus kalau misalnya yang gambar di kiri itu karena dicegah dengan melapisi bahan utamanya pakai logam-logam lain atau perlindungan katodik atau anodik. Oke, good, bagus ya Miftah ya. Tadi Pak Rifai seneng nih hari ini gitu kan ya, semuanya sudah dijawab dan dianalisis dengan baik dan benar. Selanjutnya pada sel elektrokimia, selain pada benda di sekitar kita, berkarat setelah disimpan. Pagar dan tiang besi akan berkarat seiring berjalan. Perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari fenomena. Kita akan mempelajari tentang apa itu korosi, mengapa korosi merupakan suatu peristiwa yang merugikan bagi kita, serta bagaimana cara pencegahannya. Logam akibat pengaruh lingkungan. Contohnya adalah perkaratan besi yang terjadi ketika besi bereaksi dengan oksigen dan air dari lingkungan sekitar. Akibatnya, besi mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Sesuai dengan persamaan reaksi redoks, ada 2 prinsip yang dapat dipakai dalam pencegahan korosi, yaitu prinsip penghalang dan prinsip pengorbanan. Dengan prinsip penghalang, kita menghalangi besi agar tidak bersentuhan langsung dengan oksigen dan air. Metode yang digunakan terdiri atas: yang pertama ada pengecatan. Metode ini cocok untuk melindungi logam dengan ukuran besar, misalnya kapal. Lalu ada penggunaan pelumas atau oli. Metode ini cocok untuk melindungi permukaan logam yang bergerak atau bergesekan, misalnya pada rantai. Yang ketiga ada penyepuhan atau elektroplating. Metode ini menggunakan proses elektrolisis untuk melapisi besi dengan logam lain. Prinsip yang kedua, pengorbanan. Kita mengorbankan logam lain agar mengalami oksidasi, alih-alih besi. Dalam hal ini kita menghubungkan besi yang akan dilindungi dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan besi. Istilah lain untuk metode ini adalah perlindungan katodik. Metode ini umumnya dijumpai untuk pencegahan korosi. Ya, nanti kalian akan analisis bersama lagi dengan teman-teman kelompoknya. Selanjutnya kalian isi LKPD-nya dan kalian membuat PowerPoint. Nanti akan Pak Rifai kasih waktu 20-25 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya kita akan balik lagi dari hasil breakout room Zoom-nya, hasil diskusinya kita presentasikan. Ya, kita presentasikan cari literatur. Ya, mencari literatur jurnal dan sumber lain untuk materi korosi yang nantinya akan menjadi sumber kamu dalam presentasi. Semakin kamu mendapatkan jurnal dengan baik, maka semakin bagus nanya isi nanti ya di sini ya. Ya, LKPD-nya ya nanti kalian akan kumpulkan juga ya sebelum presentasi. Kalian juga sudah siap. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, ada tujuan pembelajarannya. Ya, terus berikutnya ada petunjuk penggunaan, ya LKP gambar, ya dan jenis-jenis korosinya. Kelompok 1 Kesia Edelweiss Irhami Faiza, ketuanya adalah Kesia. Kelompok 2 Miftah Alkis Adit Farel Akmar, ketuanya Alkis. Kelompok 3 Alex Farel Arya Raju Arifai buat berikutnya, silakan join dari sekarang. Oke, silakan boleh join. Sudah yang nggak bisa. Oke, di sini pengertian ya. Selanjutnya next. Oke, faktor-faktor korosi gitu ya. Next. Nah, jenis-jenis korosi. Oke, next. Terus pencegahannya. Oke. Next. Oke, sumber. Oke, bagus. Ya, di sini sudah mempersiapkan. Kalian pernah mengalami gitu kan ya, atau problem apa yang kalian alami dari masalah korosi.
misalnya di lingkungan sekitar kalian gitu kan ya. Kenapa besi itu kalau ditaruh di luar dia terkena hujan dan sebagainya, kenapa cepat berkarat sama yang di dalam gitu kan ya. Terus berikutnya bagaimana pencegahannya, itu gimana, masalahnya apa saja yang kamu amati kira-kira? Saya sih biasanya di pagar rumah gitu Pak, suka banyak karatnya kan ya Pak. Terus itu atau enggak mama tuh suka ngehilangin gitu Pak, di gosok pakai cuka kalau nggak salah biasanya Pak. Oke, good, bagus ya Keisha. Oke, lanjut ke bawah. Oke, lanjut. Terus nanti diomongin gitu Pak. Oke, ya nggak apa-apa, lanjut. Waktunya pokoknya presentasi maksimal 5 menit ya, kalau bisa 3 menit juga nggak apa-apa, biar nanti ada diskusi gitu ya. Oke Pak. Oke, lanjut, next. Bagus, ada rumus-rumusnya ya, terus faktornya ya, faktor intinya oke, pH, oksigen, temperatur dan lain-lain oke. Korosi seragam oke. Masalah apa yang misalnya terjadi pada korosi di kehidupan sehari-hari? Menurut kamu tuh apa sih yang terjadi korosi pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana solusi untuk mencegahnya? Coba, Pak Rifa pengen tahu. Biasa kan kalau rak piring kan pakai ini Pak, pakai besi kan ya Pak. Oke, Terus cara ininya biar dia nggak berkarat, terutama kan rak piring kan pasti buat habis dari cucian gitu kan. Itu pakai dilapisin plastik gitu Pak. Oke, good. Bagus ya. Berarti kamu problemnya adalah kan rak piring terbuat dari besi gitu kan ya. Terus terbuat dari besi dan biasanya habis cuci piring ada airnya gitu kan ya. Nah, dengan biar tidak cepat berkarat, maka dilapis dengan plastik. Gear sepeda atau rantainya. Oke, good. Mana? Dikasih oli. Oke, dikasih oli. Kita tahu biasanya gear gitu kan ya, gear sepeda atau roda kendaraan bermotor gitu kan ya. Biasanya kan dia kalau misalnya itu dia cepat berkarat juga kan ya. Nah, dia dilapisi dengan apa? Dengan oli. Jadi kan pelapisan dengan oli. Bagus analisisnya. Oke, jangan lupa LKPD. Oke. Sip. Nomor yang atas apa tuh? Yang atas ini Pak, belum ditulis, tapi udah ada jawabannya. Oke, udah pada tahu jawabannya ya. Ini kan apa coba nih? Analisis tuh. A sama B itu apa? A tuh aku yang masih baru ya. Oke, good. Terus B-nya itu? Aku yang udah berkarat. Iya, berubah warna gitu kan ya. Ini coklat. Oke, next. Coba yang bawah. Reaksi. Nanti kamu bisa cari ya reaksinya ya. Literatur ya. Oke. Terus bawah ini rantai. Itu fenomena apa tuh? Dia ada faktor apanya? Jelaskan hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya tadi tuh, fenomena tersebut. Ini nggak sih tuh desain kayak dari air, dari kelembapan gitu. Bagus, keren ya Mutia. Itu dari kelembapan ya, kelembapan udara, air, bisa juga kan karena terkena hujan gitu ya. Nah, keren analisisnya. Oke, lanjut, bawahnya lagi apa tadi? Melindungi pipa dari korosi dengan oke, good. Ya, ini nanti kamu sampaikan. Oke, bagus, nanti ini selesai ya, kamu kumpulkan di grup ya, di WA grup ataupun di Google Classroom-nya nanti akan Pak Rifa siapkan. Terus berikutnya nanti kamu presentasi, udah siap? Bagus, ada rumusnya. Terus next. Oke, faktor-faktor kelembapan udara, oke. Oke, jenis-jenisnya, oke. Oke, coba literaturnya dari mana sumbernya? Oke, sip ya. Oke, bagus ya, sudah disiapkan dengan baik. Para anak-anak, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya dan sudah membuat, tadi Pak Rifai sudah keliling, ya sudah menanyakan juga beberapa hal tentang problem kalian di kehidupan sehari-hari, terus habis itu kalian sudah mempersiapkan. Siapa? Oke, good, bagus. Kelompok Keisha, silakan kelompok pertama, Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman IPA 1 dan Pak Rifai, kali ini kelompok 1 akan presentasi mengenai korosi. Untuk yang pertama, kita harus tahu pengertian rumus dan proses korosi itu sendiri. Kalau dari IPA, corrosion is defined as an irreversible interfacial reaction of a material with its environment which results in consumption of the material or in dissolution into the material of a component of the environment. Kalau di bahasa Indonesiain, kurang lebih artinya kerusakan atau kehancuran materi akibat adanya air,
oksigen atau garam di sekitarnya. Nah, di sini di bawah kiri ada proses korosi. Jadi proses korosi itu ada reduksi dan oksidasinya. Di sini yang pertama kita bisa lihat Fe akan teroksidasi di bagian anoda dari si logam besi, dari si besi ini. Terus yang di atas ini ada air dan oksigennya berada di udara. Nah, terus kan kalau oksidasi akan menghasilkan Fe2+ dan 2 elektron. 2 elektronnya ini pindah ke bagian katoda dan bereaksi dengan O2. Lalu membentuk, ini di bawah ada air atau OH-. Air dalam suasana asam, OH- dalam suasana basa. Terus Fe2 yang tadi dia akan pindah ke dalam air, lalu dia teroksidasi lagi menjadi Fe3+, hingga akhirnya terbentuk karat, yaitu Fe2O3. Terus di tengah ini fotonya ada reaksi yang terjadi pada saat korosi, ada di anoda, di katoda, reaksi sel, lalu reaksi pembuatan si karatnya sendiri. Karat itu Fe2O3. Terus yang di foto paling kanan ini ada foto besi yang sudah karatan, tapi kalau kalian bisa lihat karatnya itu adanya cuma ada di bagian lekukannya doang. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Hani. Faktor korosi pertama, air dan kelembapan udara. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kedua, elektrolit, asam atau garam adalah media yang baik untuk terjadinya transfer muatan yang mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Lalu di sini ada jenis-jenis korosi. Yang pertama adalah uniform attack atau korosi seragam, yang biasanya diakibatkan oleh reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab. Lalu kedua ada pitting corrosion atau korosi sumur, yang biasanya disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen. Ketiga ada erosion corrosion atau korosi erosi, merupakan korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian tajam dan karat. Dan yang terakhir ada fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam yang mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Kami berikut ada beberapa sumber dari IUPAC, Chemistry Libertext, dari buku Corrosion and Corrosion Control, dan beberapa jurnal. Itu saja dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, boleh diajukan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri plus dong untuk kelompok pertama, keren ya, untuk mempersiapkannya. Dan waktunya pas ya, sekitar 3-4 menit. Ya, dan sudah ada literaturnya juga udah oke. Penjelasannya sangat jelas. Silakan yang mau. Kalau misalnya udah ada besi atau benda yang udah karatan gitu, itu bisa dihilangin nggak? Sama kalau bisa hilanginnya tuh pakai apa dan gimana ya? Oke, bagus Adit ya. Silakan timnya Keisha, siapa yang mau jawab? Saya izin jawab ya Pak. Oke, silakan. Jadi kalau seperti yang dari penjelasan saya tadi kan, karatan itu sebenarnya Fe2O3 yang ngelapisin si besinya itu. Jadi sebenarnya dia itu bisa dihilangin. Biasanya diamplas atau dikasih cuka, kadang pakai lemon. Jadi itu sebenarnya bisa hilang lagi. Oke, good, bagus ya. Sudah sangat jelas. Gimana Dit? Sudah? Udah Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelompok kami ada Alkis, saya sendiri, Adit, dan Farel. Dan pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita, yaitu korosi. Jadi pertama-tama, apa itu korosi? Jadi korosi itu adalah proses di mana suatu benda atau suatu bahan yang terbuat dari logam
itu kemudian menjadi turun gitu tingkat kekuatannya atau kayak terkikis gitu, hilang sebagian dari volumenya. Nah, itu tuh tidak berlaku ke suatu logam saja, tapi pada dasarnya seluruh jenis logam pun dapat mengalami korosi walaupun memang tingkat kekuatannya beda-beda dalam ketahanannya menghadapi korosi gitu. Kemudian untuk proses korosi sendiri, kan ini jadi bisa dilihat dari gambar ini. Jadi ini kira-kira itu tampilan mikro dari ketika suatu besi itu terkena dengan air gitu. Yang di bawah ini yang gambar krem itu besinya sendiri, dengan di atasnya itu adalah tetesan air. Nah, jadi awal-awalnya logam itu kena air ke permukaannya gitu. Dan kemudian bisa dilihat kan dia ini jadi bopeng-bopeng gitu kan. Itu kemudian itu karena si logam ini itu kemudian nanti dia akan terkikis gitu. Yang disebut nanti daerah anoda gitu. Nah, itu tuh dia mengalami oksidasi yang mana Fe itu dari si logam ini Fe dia akan menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, nanti dari si elektronnya ini cenderung akan pindah ke tempat yang oksigennya itu lebih tinggi gitu, yang mana tentunya di pinggiran si air itu. Nah, ketika dia pindah ke pinggiran itu, kemudian nanti dia akan masuk ke daerah namanya daerah katoda gitu. Nanti di situ dia akan mengalami reduksi yang kemudian karena udah bertemu dengan oksigen, nanti dia akan jadi O2, 2H2O sama juga dengan 4 elektron yang nanti jadinya 4 OH-. Untuk proses tadi sudah dijelaskan sama teman saya Alkis, dan ini adalah rumus korosi. Setelah melalui proses yang lama, akhirnya terbentuk senyawa 2Se2O3NH2O. Senyawa inilah yang disebut senyawa korosi. Faktor-faktor pemicu korosi. Yang pertama ada air, lalu ada permukaan, lalu elektrolit, lalu sel elektrokimia. Kemudian ada pH, lalu ada oksigen, kemudian temperatur, lalu Kok ini korosi yang diakibatkan fluida yang sangat deras dan mengkikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Selanjutnya dan juga sesuai dengan namanya, korosi celah terjadi pada dua benda besi yang berdemetan yang memiliki celah di antaranya. Contohnya adalah liuk-liuk pada desain pagar, lubang kunci, dan sebagainya. Dan terakhir dari saya ada korosi mikrobiologi. Korosi mikrobiologi terjadi pada benda-benda besi yang terpapar dengan jamur, bakteri, alga, dan sebagainya. Contohnya adalah struktur besi dekat perairan dan pipa yang lembab dan sebagainya. Kita gunakan ada dari website Prima Besi, ada dari jurnal-jurnal dari Universitas Diponegoro dan juga Jenderal Ahmad Yani. Itu saja, sekian dari kami. Pertanyaan dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok kedua, free applause untuk kelompok kedua. Ya, keren Anda menyampaikan ya terkait dengan korosi. Selanjutnya ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya siapa? Saya mau tanya, Pak. Oke, Rajwa. Oke, area Rajwa, silakan Rajwa. Apa yang membedakan proses pembuatan stainless steel dan baja biasa sehingga stainless steel lebih tahan terhadap korosi walaupun bahan dasarnya sama-sama mengandung besi? Oke, good. Jawab ya, Pak. Oke, good. Silakan, langsung direspon oleh kelompok kedua, silakan. Jadi kalau setahu saya stainless steel kan memang kita tahu lebih tahan gitu kan daripada besi biasa gitu. Namun kemudian yang membedakan dari yang biasa itu pada proses pembuatannya biasa dilapisin sama besi lain, jenisnya jenis kromium gitu. Jadi kemudian besi kromium ini yang bakal jadi seakan jadi tumbal untuk nanti dia akan dikorosiin oleh air gitu sebelum ke besi utama gitu. Oke, bagus jawabannya, dan itu salah satunya pada apa? Pada sendok gitu kan ya, garpu gitu kan contohnya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Alia. Kira-kira apa kegunaan deret volta dalam pencegahan korosi ya? Oke, bagus, pertanyaan bagus Alia. Deret volta dalam pencegahan korosi. Jadi kan penggunaan deret volta ya. Deret volta itu digunakan saat pencegahan korosi metode perlindungan katodik. Jadi misalkan pipa besi mau dicegah biar dia tidak mengalami korosi. Nah itu biasanya
dipasangin sama magnesium. Soalnya kan kalau berdasarkan deret volta kan yang akan mengalami oksidasi duluan kan Mg. Jadi besinya nggak bakalan terkikis. Tapi kalau pakai metode perlindungan katodik itu Mg-nya harus diganti sewaktu-waktu gitu Pak. Soalnya dia yang mengalami oksidasi. Oke, good. Ya, bagus ya. Terima kasih Kesia sudah bantu temannya untuk menjawab. Oke, sekali lagi kita berapa untuk kelompok ketiga. Terakhir, ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Korosi adalah peristiwa kerusakan logam yang disebabkan oleh proses kimia. Sejauh ini, proses korosi yang kita jumpai adalah pembentukan karat pada besi, seperti halnya gambar di bawah ini. Dapat dilihat perbedaan besi yang masih baru di sebelah kanan dengan besi yang sudah mengalami korosi di sebelah kiri. Besi atau logam yang berkarat bersifat rapuh, mudah larut, bercampur dengan logam lain, dan beracun. Hal ini tentu berbahaya dan merugikan. Oleh karena itu, alat-alat produksi dalam industri, makanan dan farmasi tidak boleh menggunakan logam yang mudah berkarat. Proses korosi. Jadi korosi itu awalnya terjadi karena permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Semua benda yang berbahan dasar logam itu dapat berkarat seiring dengan waktu karena kontak dengan air, oksigen, udara, suhu hangat, asam, dan juga garam. Hal ini diawali dengan adanya reaksi redoks yang menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh, dan berubah warna jadi coklat. Dari gambar, terlihat bahwa cekungan pada besi dapat menyebabkan berubah menjadi anoda dan menyebabkan terjadinya reaksi redoks secara spontan. Pada kasus ini, goresan pada besi yang tipis pun dapat memicu reaksi redoks dan membentuk karat pada permukaan besi. Karat-karat tersebut akan mengelupas, membuat celah lain, dan memicu reaksi redoks yang baru. Hal itu yang menyebabkan karat pada besi selalu melebar dan bertambah banyak. Setelah melalui proses korosi, dihasilkan jenis korosi yaitu Fe2O3NH2O. Senyawa inilah yang disebut dengan senyawa korosi. Rata, 6 oksigen, 7 temperatur, dan 8 laju aliran. Jenis-jenis korosi yang pertama ada korosi seragam, yaitu korosi yang terjadi akibat reaksi pH air rendah dan udara yang lembab. Yang kedua ada korosi sumur, yaitu disebabkan karena Yang pertama ada pengecatan, kedua ada pelururan dengan oli, ketiga ada pembalutan dengan plastik, dan yang terakhir ada tim pancing. Yang terakhir ada sumber, jadi saya mengambil 3 sumber. Yang pertama dari jurnal jenis korosi dan penanggulangannya oleh Budi Utomo dari program Diploma 3 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro. Yang kedua dari Liputan 6 dengan judul 8 cara mencegah korosi, ketahui penyebabnya. Dan yang terakhir ada dari Kompas dengan judul pengertian dan proses terjadinya korosi. Ya, korosi itu dia terjadi akibat adanya oksigen, uap air atau air dan zat elektrolit, bisa asam, bisa basa ataupun garam. Nah, di sini pengertian dari korosi. Berikutnya, korosi merupakan reaksi redoks. Apa sih itu reaksi redoks gitu kan ya? Berarti otomatis di sini dia akan mengalami apa? Reduksi, ya. Dan satu lagi akan mengalami apa? Oksidasi. Nah, kira-kira reduksi sama oksidasi itu gimana gitu kan ya? Kita sudah belajar reduksi itu berarti otomatis pada katoda, masih ingat ya? Sedangkan kalau oksidasi itu pada anoda. Nah, bisa kalian lihat dari gambar di sini ya, Fe menjadi Fe2+. Oh, berarti dia di sini adalah anoda. Kenapa? Karena dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang di sini adalah katoda, berarti dia mengalami reduksi. Oke. Ya, tolong dipahamin reaksinya. Nah, di sini kan ada besi ya yang warna oranye. Tadi kelompok Alkis juga sudah menyampaikan dan kelompok yang lain juga sudah mempresentasikan juga. Ada air, nanti dia akan terkikis dan nanti akan terbentuk zat baru. Di sini adalah karatnya. Ya, ini karatnya. Yaitu ada dua, ada perlindungan mekanis dan perlindungan elektrokimia atau perlindungan katodik, di mana perlindungan mekanis itu adalah pengecetan, melumuri dengan oli, dengan seng, timah ya, atau tin plastik ya, dengan plastik dan paduan logam. Sedangkan kalau perlindungan katodik yaitu dengan apa? Dengan menghubungkan ya logam besi dengan logam perlindungan yang punya NO lebih kecil. Ya, ini kaitannya dengan deret volta.
Ya, ingat baik-baik dengan daerah kota. Terus penjagaan korosi dengan aluminium, ada peristiwa namanya adalah anodizing. Sebenarnya logam mau nggak mau pasti, mau sekuat apa juga pasti bakalan tetap hancur gitu, kena korosi gitu. Kemudian ya bisa ditanggulangin dengan berbagai macam cara penanganannya yang banyak tersedia gitu Pak. Walaupun yang gampang diaplikasikan mungkin seperti pengecetan gitu Pak. Oke, bagus ya. Akan, Kis ya. Saya mau nambahin dari penjelasan Okis tadi, korosi itu ada faktor-faktornya kayak harus ada air, oksigen, terus permukaannya itu kalau mulus itu dia lebih rendah kesempatan buat korosinya, terus udaranya juga lembab. Waktunya 5-7 menit. Tuliskan nama lengkap kamu, kelasnya berarti sekarang 12, MIPA berapa? Terus berikutnya ini soal-soalnya ada 10 soal. Ya, semuanya bernilai 1, total poinnya adalah total poinnya 10. Ada 10. Bapak berharap nanti semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, ini masuk ke dalam penilaian pengetahuan. Mudah-mudahan nanti di sini responnya semuanya tuntas. Tidak ada yang pengen ditambah lagi. Nilainya 9 sama 10 ya. Bagus ya. Nah, di sini masih ada yang salah tadi nomor 1 dan sebagainya. Oke. Ini sudah bagus dan rata-rata bagus nilainya ya dan tuntas. Mungkin pertemuan berikutnya yaitu kita akan melaksanakan penilaian harian bersama, yaitu ulangan ya, mohon disiapkan dengan baik ya. Mudah-mudahan kayak tadi ya di korosi tadi kalian mengikuti dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Oke, dari Pak Rifai cukup. Oke, silakan. Belajar hari ini LKBK berdua menurut kepercayaan dan masing-masing dulu. Amin. Oke, amin amin ya robbal alamin ya. Terima kasih Aryo yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini untuk menutup pembelajaran. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Ya, semoga kalian mendapatkan yang terbaik nanti hasil ujiannya, dan semoga apa yang Pak Rifai sampaikan, diskusi kalian juga bermanfaat buat kalian ke depannya, dan tetap dijaga kesehatan, terutama yang paling penting tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan. Semoga semuanya sehat. Dari Pak Rifai cukup, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.